Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fawaidu fil wudu'i. Faedah-faedah di dalam masalah wudu. Dzukira annal malaikata lamma qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Disebutkan ketika malaikat mengatakan kepada Allah, surat Al-Baqarah ayat 30, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan ya Allah fiha, di dunia itu, may yufsidu fiha, seseorang yufsidu yang akan berbuat kerusakan, fiha di bumi. Ghadaballahu alaihim, ketika itu Allah murka kepada malaikat. Fa'ahlaka ba'don, bahkan sebagian Allah memberikan hukuman. Sebagian kepada para malaikat Allah memberikan hukuman. Wa taba ala ba'din, dan Allah memberikan maaf atas sebagian malaikat. Minhum, dari mereka yang Allah memberikan maaf, minhum mungkarun wa nakirun, malaikat mungkar dan nakir, ya, penanya kubur. Wa amarohum, dan setelah itu Allah memerintahkan mereka bil wudu'i, untuk melaksanakan wudu, ya, untuk melaksanakan wudu. Min ainin tahtal arsy, wudunya min ainin, dari satu sumber, tahtal arsy, yang mana sumber tadi itu berada di bawah arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalla bihim Jibrilu rok'ataini, maka malaikat Jibril sholat bersama mereka rok'atain, 2 rakaat. Kemudian fahadha aslul wudu'i wa salatil jama'ati, maka inilah asal muasal dari adanya wudu dan juga asal muasal dari pelaksanaan sholat berjamaah. Ya. Makanya wudu ini merupakan apa? Syariat dari umat-umat yang terdahulu. Kalau tayamum enggak, tayamum murni untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Ya. Wa ja'ala turaba tahiron, Allah menjadikan tanah atau debu sebagai sesuatu yang suci. Kemudian wa yakuna musallan, dijadikan tempat sholat. Artinya untuk umatnya Nabi Muhammad ini, sholat itu dimanapun asal yang suci. Kalau wudu enggak. Wudu itu umat-umat yang terdahulu ada. Mungkin kaifiyahnya, tata caranya yang lain. Tapi dalam nama wudu, iya ada. Dan kebiasaannya, karena memang syariat kita ini syariat yang penyempurna, paling sempurna. Ya.
kaifiyah atau tata caranya itu berbeda, bisa jadi ada penambahan. Seperti kewajiban sholat. Kan sholat kan gitu juga kewajiban umat-umat terdahulu. Tapi yang terkumpulkan 5 sholatan dalam 1 hari 1 malam cuma umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholat berjamaah. Siapa yang pertama kali sholat berjamaah? Malaikat Jibril. Ya. Bagaimana sholatnya? Ya wallahu a'lam. Tidak tahu gimana sholatnya, wallahu a'lam. Kalau wudhu, sholat kewajiban. Ini katanya pemberi syarah gini. Dari riwayat ini kita dapat mengambil kesimpulan ketika seseorang itu ingin mendapatkan pertaubatan dari Allah, pengampunan, dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat pengampunan Allah, 2 hal yang dilaksanakan. Wudhu, kemudian digunakan wudhu itu sebagai ibadah yang paling afdol, yaitu sholat. Sholatnya dengan cara berjamaah. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhai, pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbihu asba yusbihu la yusbihu abdun al-wudu'a. Tidak ada seorang hamba yang dia menyempurnakan itu wudhu, melaksanakan sunnahnya, kemudian meratakan dengan cara yang sempurna. Setelah wajib jelas ditambahi sunnahnya, illa kecuali ghafarallahu lahu, Allah mengampuni lahu untuknya sang hamba tersebut, ma taqaddama, apa-apa yang telah berlalu, min dzambihi, dan dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akan datang. Artinya Allah menjaga hamba tersebut agar jangan sampai masuk kepada perbuatan dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau riwayat itu ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, makna ta'akhkhar itu yang akan datang bukan berarti setelah itu boleh bermaksiat, enggak, bukan. Makna yang akan datang itu diampuni, artinya Allah menjaga sehingga hamba tersebut tidak melaksanakan perbuatan kemaksiatan. Kalaupun dia sampai tergelincir kepada perbuatan kemaksiatan, pasti dia akan kembali sama Allah. Itu. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu diceritakan ada satu orang itu dibuka oleh Allah hijab. Ketika itu dia akan wudhu. Dapatkan di tempat yang pertama kotor airnya. Pindah ke tempat yang kedua kotor. Akhirnya ada orang lihat, loh kamu kenapa kok enggak wudhu di sana? Kotor. Orang lihat, ada bersih nih. Airnya bersih nih, enggak kotor. Bingung. Akhirnya satu orang mengatakan, iya, dia dibuka hijabnya oleh Allah karena itu tempat wudhu. Orang-orang yang sebelumnya berwudhu itu ketika dia ngusapkan di wajahnya, dosa yang ada di wajah dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh. Tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Itu ya. Al-wudu silahul mu'min ya. Senjatanya orang mukmin itu. Idza asabatka musibatun fa anta bighairi wudu fala talumanna illa nafsak. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, kalau engkau terkena sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsumu, tidak cocok sama hawa nafsumu, ya, maka jangan salahkan dan engkau tidak memiliki wudhu.
Ketika engkau terkena sesuatu itu, engkau tidak memiliki wudhu. Maka jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Sampai dikatakan orang berwudhu itu, betul-betul ya wudhunya, itu memancarkan cahaya. Sehingga orang yang mukasyif, orang yang bisa melihat hati manusia, diberikan karomah oleh Allah, kemuliaan melalui cahaya, itu tembus, menter. Karena cahaya ketemu cahaya, tapi yang ndelok wudhuke. Lek wudhuke celapak-celapak ya ndak. Wudhu sempurna ya. Wudhu sempurna. Ente bisa bayangkan, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu perjalanan dari Masileh ke Tarim, mau ziarah, Zambal. Itu kan zaman dulu masuk mobil, naik apa? Naik, ya mungkin naik gerobak atau apalah. Naik kuda, naik gerobak. Gitu. Itu daripada nganggur sama saudara beliau, akhirnya apa? Mulai Masileh ngomong, ayo kita orang daripada nganggur, nyebutkan dari sunnah-sunnahnya wudhu. Itu perjalanan dari Masileh ke Tarim sampai di kota Tarim belum selesai itu. Nah, kita orang nyebak mirwana. Sunnah wudhu berkumur, iyo. Istinsyak, iyo. Siwakan, iyo. Meratakan air ke seluruhnya, iya. Mandek. Coba mana itu kamu Yusuf iki kon mulai nang mamu ini. Arek pondok mulai kene nang pondok sebutkan dari tidak mungkin. Ya, dari ketinggiannya, ketinggian keilmuan beliau ya. Orang pilihannya Allah gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada dari seorang muslim. Yumat midu fahu, berkumur di mulutnya itu illa kecuali ghafarallahu lahu, Allah mengampuni untuk hamba tersebut, untuk muslim tersebut, kulla khati'atin, setiap kesalahan, asoba yang menimpa itu kesalahan, bilisanihi, di lesannya itu seorang muslim, dzalikal yaum, hari itu. Jadi kumur. Tapi jadi politisir ya. Mari kumur ngerasani wong kumur maning, nah, jangan. Lain ya, kalau kesalahan itu disengaja lain. Ini enggak disengaja. Mungkin kelepasan omong. Kadang-kadang kita orang kelepas, kadang-kadang sering lah kelepasan omong. Lu lemune. Nah, ini enggak boleh ini. Enggak boleh. Ya Allah kurune. Nah, enggak boleh. Nah, astagfirullah ya, astagfirullah. Ojo diterusno. Lah iya mangkane iku. Mulai apa ya aja. Tobat kembali sama Allah. Nah, dosa-dosa seperti itu bisa rontok dengan kumur. Tapi kumur yang sesuai syariat ya. Kumur yang betul-betul kumur. Memasukkan sampai hulkum. Hulkum tempatnya kho. Jadi kumur ini. Kalau wudhu jangan, kalau puasa jangan. Makruh. Kalau sampai masuk sedikit batal. Kecuali kalau ada najis. Dikeluarkan dengan cara seperti itu, kemasukan sedikit dimaafkan. Kumur yang sempurna. Kemudian wala yaghsilu yadayhi. Ya, wala yaghsilu yadayhi. Dan tidaklah seorang muslim itu membasuh kedua tangannya. Illa kecuali ghafarallahu, Allah mengampuni ma taqaddamat, apa-apa yang telah berlalu atas satu gerakan yadahu, tangannya yang tidak benar, dzalikal yaum, dari itu kotoran dihilangkan ya. Kalau dari pancuran itu sunnahnya dari siku. Jadi kalau kita orang wudhu di pancuran itu dari siku, sunnah. Tapi kalau kita orang wudhunya di bak,
Di tempat air gitu, dari tangan gini, dari jari-jari. Kaki juga sama. Kaki itu kalau dari pancuran, itu dari tumit. Tumit itu apa? Tungkak. Kalau disiramkan, enggak disiram masuk, diceburkan gini, kakinya dulu, jarinya dulu. Ya. Ini terlalu jabiyah sih. Inti kalau kelihatan jabiyah kok enggak kolungan itu wudhu ini. Karena orang tempat lobang dalam gini, ada airnya. Iku lari pondok ya seneng. Langsung tutup lawang adus. Padahal enggak adus itu. Terutama kalau ziarah Hud. Ya mantar bisa sampai biang insyaallah. Ziarah Hud. Tutup holi Nabi Allah Hud. Enggak ngomong holi Nabi, jangan. Enggak nang holi, enggak ono holi Nabi. Holi Nabi kok di holi. Ziarah. Ya. Itu. Kemudian wala yamsahu bi ra'si, dan tidaklah dia mengusap di kepalanya. Illa kecuali karena ada kayaumi, ya Allah, seperti hari waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan, total bersih. Tapi ingat ya, tadi kan ini dosa yang diampuni kalau tidak berhubungan dengan hak manusia. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, nggak iso. Kon mari ngapek barangnya uang melot wudu, ya kurang wudu, nggak boleh. Ini kalau apa ya ibaratnya ya? Lek di kepala iki modele sing aneh-aneh, pikiran aneh-aneh ya. Ono arek pondok, aku leren wis wudu kon saiki. Wudu. Ya. Aku mau ndak kuat, aku wis sate mondok. Wudu iku utak-mutak setan. Bukan untuk setan, utaknya keganggu setan. Itu. Ya. Ngomong kasar jadi ya. Keganggu setan, mam. Hati nang pengajian, koyoke kesel aku. Wudu kon saiki. Sik wudu tak kena ruqyah. Nah ya apa? Itu. Kadang-kadang kan ono ae kan? Ono ae. Dalane kok ono ae. Sepeda motor ya melok-melok. Biasanya enak, di starter enggak murup, subhanallah. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau kendaraannya itu, Sayyidina Mas'ud atau Sayyidina Abu Hurairah ya, antara dua ini. Kalau enggak Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu kalau kendaraannya berot, kudanya itu berot, dipegang gini. Hei kuda, Ana punya salah apa sama Allah? Kok sampai kon berot di aku? Ini omongan enteng cuma antep. Antep ya apa? Ini. Inti punya sepeda motor, kita punya sepeda motor. Kok moro-moro sepeda motor enggak kena di starter? Artinya pengajian inti. Kira-kira wani enggak ini ngomong? Hei sepeda motor, Ana punya salah apa sama Allah? Lek sepeda motor ngomong akeh. Itu jadi gimana sahabat itu? Sampai seperti itu. Ditanya, loh kenapa kok sampai kamu mengatakan seperti itu? Karena aku pernah dengarkan dari Nabi, ketika engkau bermaksiat kepada Allah, menentang aturan Allah, pasti ada sesuatu yang tidak akan mencocoki dengan hawa nafsumu yang kamu tidak senang. Tidak tahu musibah, tidak tahu apa. Gitu. Termasuk apa? Ya kendaraannya. Kok episode tanggul loh ditakoni. Coba Kimi Nurana ngomong, Habib doanya antum kok tembus terus sama Allah. Apa rahasianya? Jawabannya enteng, antep tapi. Apa katanya beliau? Loh Anda punya salah apa sama Allah? Kok sampai tidak dikabulkan? Ayo coba ke Kimi Nurana. Oh metuwe. Nah no ya. Gempa digedruk karo tungkete Sayyidina Umar. Ya kan? Bumi, Ana berbuat apa, kedoliman apa di muka dunia ini? Kok sampai kamu bergetar? Mandek kok. Itu bumi ndak obah kan? Iya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Idza tawaddo'a al-muslimu, jika seorang muslim berwudu. Ya, seperti itu. Hah? Kharajat dzunubuhu, keluar dosa-dosanya itu muslim min sam'ihi, dari pendengarannya, wa basarihi, dari pandangannya, wa yadaihi wa rijlaihi, dari kedua tangannya, dari kedua kakinya. Fa in qa'ada maghfuran lahu. Allahu akbar. Fa in qa'ada, maka jika dia duduk setelah wudhu tadi itu, qa'ada, dia duduk dalam keadaan maghfuran lahu, diampuni sama Allah. Ya. Kalau duduk diampuni sama Allah. Nah, perhatikan. Ini Nabi menyatakan di sini fa in qa'ada maghfuran lahu, kan gitu kan? Berarti apa? Setiap kita wudhu, selesai dari wudhu, gerakan kita ini ada inayah dari Allah. Ada bantuan. Kalau gerakan dari Allah ya semuanya. Cuma di sini ada bantuan. Nah, ini rahasianya kenapa kalau kita orang ini akan tidur kok sunnah untuk berwudu. Karena apa? Ya hadis ini dikiaskan. Nabi menyatakan di sini fa in qa'ada, maka jika dia duduk setelah wudu ya. Setelah wudu, qa'ada maghfuran lahu. Berarti apa? Fa in nama maghfuran lahu. Kalau dia tidur dimaafkan sama Allah. Kalau dia belajar, belajarnya dimaafkan sama Allah. Kalau dia ngajarnya dimaafkan sama Allah. Semuanya. Ya. Panjang umur sehat, ya. Nasallahu alaihi afiyah. Jadi kalau misalnya tidur kok kemudian kembali ke hadirat Allah punya wudu, iya dimaafkan sama Allah. Maghfurun, diampuni sama Allah. Makanya jangan tinggalkan ya. Udah malah wudu ya. Nah ini, fatusannu al-muhafadzatu al-wudu. Maka disunahkan al-muhafadzatu, untuk penjagaan al-wudu, untuk wudu. Jaga wudu, ya, jaga. Tapi kalau tidur itu sulit ya. Tidur punya wudu, yang punya istri. Iya benar? Lek nak duwe bojo aman. Aman, ndak batal ngongkon ngotek guling ndak batal. Dia orang cerita ngotek guling batal. Nah iso. Apalagi tempat tidur cilik ngono. Mau ndak mau kan? Kadang-kadang mari wudu diteplek. Iku lawangnya ditutup. Oh, rame aja. Kadang-kadang gitu. Tadi untung, Mam. Untung. Jadi ada hikmahnya juga ya. Iya, iya. Apalagi kalau sudah, wah ya Allah. Pernah sesuai yang Jumatan, sudah nggak imamaan gini, ketampel. Allah, kudu menang guys. Ya Allah, nyoplok maneng, kudu maneng. Sampai kudu madhab Imam Malik morona. Lima warada fil khabar, karena riwayat dalam hadis. Yaqulullah ta'ala, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, berarti man ahdatha. Allah. Ya apa ini? Man ahdatha, siapa orang yang dia berhadat, walam yatawaddo, dan dia tidak wudu, faqad jafani, maka benar-benar dia telah menjauhi aku. Maka benar-benar dia telah menjauhi. Lek basa Jawa nih jafani ku, jafa iku gini, ndak wawu. Ndak wawu karo Allah. Karena apa? Karena kalau ndak punya wudu kan sulit. Ente mau sholat ndak bisa. Ente mau baca Quran bisa tanpa wudu, tapi megang ndak bisa. Kalaupun gunakan aplikasi meskipun tanpa wudu ndak ada masalah, tapi pahalanya ndak seperti orang wudu. Makna faqad jafani berarti Allah bukan murka, bukan. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah itu agak terhalangi. Gitu lah. Wa man ahdatsa wa tawaddo. Oh, iki awan. Lanjutan yang kedua ini ya, ini tingkatan kedua. Ini tingkatan salik itu gitu. Yang pertama gini, siapa orang yang berhadat
ndak wudu. Maka dia menjauhi aku katanya Allah. Berarti apa? Setelah berhadas wudu. Dilanjutkan masuk tingkat yang kedua. Waman ahdatha wa tawaddo. Tepat sudah ya. Siapa orang yang berhadas. Siapa orang kemudian dan dia berwudu. Walam yusolli. Tidak sholat. Faqad jafani. Jadi tingkatan kedua. Sholat. Loh, Anda sudah sholat. Ya sholat sunatul wudu. Sunatul wudu. Ayo coba praktek ya. Yang kedua. Yang pertama hadas, tidak wudu, jauhi. Yang kedua hadas wudu, alhamdulillah, tidak sholat. Tidak bisa. Menjauhi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waman sholla walam yad'uni faqad jafani. Siapa orang yang dia berhadas, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, tidak berdoa kepada Allah, faqad jafani. Maka dia menjauhi aku. Jadi setelah sholat doa. Meskipun makna sholat sendiri secara lugatan apa? Doa. Tapi kalau dalam hukum syariat yang digunakan bukan makna lugatan. Bukan makna bahasa. Jadi gini, sholat itu makna bahasanya kan doa. Tapi yang dimaksud di sini bukan sholatnya itu. Meskipun sholat itu nilainya dalam arti bahasa adalah doa. Karena arti syariatnya enggak. Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu. Nah, jadi setelah sholat gini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk yang ketiga sudah. Kemudian baru dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waman ahdatha wa tawaddoa wa shalla wa da'ani wa lam astajib lahu faqad jafautuhu. Siapa orang yang dia berhadas, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia berdoa, walam astajib lahu, dan aku Allah tidak mengabulkan doanya, tidak mengabulkan doanya, faqad jafautuhu, maka benar-benar aku Allah telah menjauhi dia. Jangan diputus ya. Allah menjauhi dia. Dilanjutkan oleh Allah, walastu birabbi jafin. Alhamdulillah. Dan aku katanya Allah bukanlah Tuhan yang suka memutus hubungan dengan hamba. Artinya apa? Pasti dikabulkan. Gampang. Ente kepingin amalan supaya gobul doa. Gampang. Wudu, sholat, doa. Allah tidak akan nyanyiakan. Karena Allah sudah berikrar. Kalau si hamba ini berdoa, kemudian aku tidak mengabulkan, berarti aku telah menjauhi dia. Dan menjauhi dari sifatnya Allah, dari zatnya Allah, itu sesuatu yang muhal. Yang tidak mungkin atas zatnya Allah. Pasti dikabulkan. Gitu. Enak sebetulnya. Enak, tinggal usaha sedikit lah. Usaha sedikit. Ya. Apa? Pelaksanaannya. Ya. Kobil tuh ya. Siapa mobil tuh ya? Iya, alhamdulillah bagus. Ada usaha kan terhitung sudah kan? Niat yang baik sudah terhitung sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah terhitung. Ya. Ada satu orang ya. Sudah meninggal, Abdurrahman bin Syekh. Abdurrahman bin Syekh. Itu kalau mau perjalanan sama supirnya ditanya supirnya. Ente tadi kan sudah sholat, iya. Berjamaah apa enggak? Enggak Habib, nyari supir lain. Enggak mau supiran ini. Bukan enggak sholat loh ya. Ditanyai, ente sudah sholat enggak? Sudah. Berjamaah? Enggak. Oh enggak wis. Golek supir lain. Ditanya kenapa begitu? Karena Allah sudah berjanji. Melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Orang yang sholat berjamaah menjadi tanggungannya Allah.
Kalau sudah menjadi tanggungannya Allah, aku kan naik bersamamu. Tidak akan terjadi musibah apapun. Itu keyakinan. Keyakinan sama Allah. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jangan takut. Anak beb dimusuhi orang, beb takut disantet. Wudhu. Tidak ada apa-apa. Anak takut tidak ada apa-apa. Tidak perlu takut. Allah yang menggerakkan semuanya. Allah yang memberikan semuanya. Jangan khawatir. Itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.